Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Maria Fitriani dalam laporan utama BLB News TV. Perkembangan kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh diduga oknum mantan anggota dewan yang terjadi di Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan terus berlanjut. Selasa, 10 Desember 2024. Kasus ini berawal dari diduga mantan anggota DPRD berinisial A yang hendak menghunuskan pedang kepada korban, yaitu korban yang berinisial NA. Kejadian ini membuat korban mengalami trauma berat dan penuh dengan rasa takut, sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Lampung Utara. Perkembangan kasus diduga percobaan pembunuhan yang diduga oleh oknum mantan anggota Dewan Kabupaten Lampung Utara berinisial A terhadap korban berinisial NA, warga masyarakat Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan. Hari ini, tanggal 10 Desember 2024, adalah pemanggilan saksi-saksi yang melihat kejadian saat itu secara langsung ke Polres Lampung Utara. Tim kuasa hukum korban juga hadir ke Polres Lampung Utara untuk mendampingi korban beserta saksi-saksi. Dari Polres Lampung Utara Lampung, Ricky LT, BLB News TV melaporkan. Laporan polisi telah dibuat pada tanggal 27 November 2024 di Polres Lampung Utara. Dengan surat laporan polisi nomor LP/B/559/11 Romawi /2024/SPKT/Polres Lampung Utara Polda Lampung pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Bisa Bapak ceritakan Pak kronologi kejadian Pak? Kronologi kejadian di TPS 7. Saya tidak tahu duduk permasalahan itu, sehingga saya sampai di TPS 7, saya diancam oleh inisial A. Pada saat itu dia mencabutkan senjata untuk menikam saya. Apakah banyak saksi melihat Pak? Banyak sekali, itu tentunya masyarakat sedang akan melaksanakan pemilihan pilkada. Baiklah pemirsa, saat ini kita sedang terhubung dengan jurnalis BLB News TV, Ricky LT yang sedang berada di Polres Lampung Utara. Halo, selamat siang Bang. Ya, selamat siang Maria, terima kasih. Dapatkah Anda ceritakan tentang kasus percobaan pembunuhan yang sedang terjadi terhadap korban? Informasi yang saya dapatkan hasil dari keterangan korban bahwa terjadi percobaan pembunuhan ya terhadap korban dengan inisial NA. Sejauh ini apakah sudah ada pemanggilan terhadap saksi-saksi? Berdasarkan keterangan informasi yang saya dapatkan, bahwa hari ini tanggal 10 Desember 2024 pemanggilan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian secara langsung yaitu sebanyak 3 orang. Untuk perkembangan kasus ini seperti apa Bang? Perkembangan kasus ini terus berproses secara hukum karena berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh korban melalui kuasa hukumnya, yaitu laporan polisi. Dimulai dari tanggal 27 Desember, saya ralat 27 November 2024. Baiklah, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas. Terima kasih Maria, saya kembalikan ke Studio 1 BLB News TV. Hari ini pada tanggal 10 Desember 2024, saksi-saksi dipanggil dan dimintai keterangan di ruang Kanit Pidum Polres Lampung Utara.
Kuasa hukum korban juga memberikan tanggapan kepada awak media BLB News TV. Kami mendampingi para saksi dari pihak Pak Nanggom ya, klien kami. Ada 3 orang saksi untuk dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan oleh penyidik. Alhamdulillah sudah selesai, tadi 3 orangnya sudah diperiksa dan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka saksikan pada saat kejadian di TKP beberapa waktu yang lalu. Apakah langkah hukum ini akan terus berlanjut, Pak? Ya, tentu harus tetap dilanjutkan. Karena kalau menurut keterangan penyidik, minggu depan itu akan memanggil terlapor. Karena ini saya kira kasus cukup menarik karena ini terjadi pada saat pilkada, kemudian ada percobaan pembunuhan yang menggunakan pedang, kemudian ada yang menggunakan pisau yang dilakukan oleh terlapor terhadap klien kami ya Pak Nanggom tadi. Pasal yang digunakan oleh tim penyidik atau perawat? Pasal 338 ya, percobaan pembunuhan. Apakah ada informasi, Pak, tentang alat bukti sudah diamankan? Kayak dalam bukti belum ada yang diamankan, tapi mungkin setelah memanggil terlapor nanti mungkin akan ada tindakan selanjutnya. Di tempat yang sama, saksi pun diwawancarai oleh media BLB News TV. Sebagai saksi, Pak. Sebagai saksi apa, Pak? Saksi kejadian di TPS 07 Pasar Minggu. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Kronologisnya pada intinya antara Agustori dan Nanggom mau ribut, saya sebagai penengah ya dipanggil dari Polres menjadi saksi, Pak. Sudah di BAP, Pak? Sudah, Pak. Apa hasil BAP? Hasil BAP yang cerita yang saya tahu, yang saya lihat, itu yang saya ceritain, Pak. Bapak melihat benar, Pak, kejadian keributan itu ya? Saya ngelihat dari pertama sampai akhir, Pak. Jadi memang diduga ada unsur tindak pidana yaitu niat melakukan pembunuhan, Pak. Iya, Pak, kira-kira begitu, Pak. Saksi masyarakat cukup banyak. Saksi masyarakat banyak, Mak. Di situ pas waktu pencoblosan di TPS 7 itu orangnya masih ramai, Pak. Kalau menurut info Pak ya, ini 2 kali kejadian. Apakah itu benar Pak? Benar. Jadi pertama seperti apa? Malahan bukan 2 kali aja, Pak. Itu udah berturut-turut. Dari awal mulanya itu dia itu udah ngomong kasar sama ya apa bagi saksi atau sama siapa kita kurang tahu juga. Nah itu udah berturut-turut, udah berapa kali ulang, Pak, itu, Pak, sampai pengancaman nyabut senjata pedang itu, Pak, terakhirnya. Iya. Jadi udah sempat disabetin nggak Pak itu Pak? Sempat, Pak, sempat disabetin ngarah Agustori nyabut laduk itu, bukan nyabut laduk, memang udah terhunus, diarahkan sama Pak Nanggom. Kebetulan di situ ya saya sebagai penengahnya, Pak. Bapak yang menengahin melihat secara langsung, Pak. Iya, benar. Jadi senjata itu, Pak, apakah memang sudah dipersiapkan atau tidak? Kayaknya udah dipersiapkan dari dalam mobil. Masalahnya dia keluar dari mobil langsung cabut pedang. Sedang, Pak. Dari Polres Lampung Utara Lampung, Ricky LP, BLB News TV melaporkan.